Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat hingga saat ini, serta sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nanda Yudistiana dengan NIM 201411010134. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kemampuan menjadi imam. Adapun syarat utama menjadi imam dalam sholat itu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat laki-laki, yang kelima suci dari hadas, yang bagus bacaan dan rukunya, lalu bukan makmum, lalu sehat dan selamat atau tidak sakit dan tidak ada uzur, lalu lidahnya fasih dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Adapun hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam dalam sholat yaitu yang pertama mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya, lalu meluruskan saf sebelum sholat, lalu membendekkan bacaan sholatnya, jadi tidak perlu panjang-panjang karena sebagai makmum itu ada yang tua dan ada yang muda. Lalu selanjutnya yaitu membaguskan bacaan sholat. Lalu yang selanjutnya hendaknya imam disenangi oleh makmum. Yang terakhir yaitu sunat bagi imam untuk menyaringkan suaranya. Lalu yang kedua yaitu kemampuan untuk menjadi makmum dan masbuk. Adapun hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum dalam sholat, yang pertama yaitu mengikuti imam dalam gerakan pekerjaan sholatnya, yang kedua mengikuti gerak-gerik perbuatan imam, yang ketiga tidak mendahului perbuatan imam, yang keempat imam dan makmum berada dalam satu tempat, yang kelima tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Lalu yang keenam susunan makmum. Jadi kalau makmum hanya seorang hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam sesudah ia takbir. Imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Lalu masbuk. Jadi apa sih pengertian masbuk ini? Masbuk adalah orang yang tertinggal rokaat atau sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Bila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan satu rokaat. Namun apabila ia tidak mendapatkan ruku mengikuti imam, berarti dia tidak dapat satu rokaat. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram berniat dalam sholat. Yang selanjutnya itu keterampilan sholat jama'. Jadi sholat jama' ini ada dua, yaitu sholat jama' takdim dan sholat jama' takdir. Apa sih pengertian dari sholat jama'? Jadi sholat jama' adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijama' adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Praktiknya yang ada disebut dengan jama' takdim dan ada pula disebut dengan jama' takhir. Yang pertama yaitu saya jelaskan tentang jama' takdim. Cara jama' takdim ini yaitu sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Ini dinamakan dengan jama' takdim. Jadi dikerjakan di awal sholat, misalkan zuhur dengan asar berarti di zuhur, itu namanya jama' takdim. Adapun cara melaksanakannya yaitu sama seperti sholat zuhur dengan sholat asar, yaitu 4 rakaat. Adapun niat melaksanakan sholat jama' takdim pada saat takbiratul ihram yaitu niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama' takdim lillahi ta'ala.
Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat dengan niat usolli fardal asri arba'a rakaatin majmu'an bizuhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Sama seperti sholat menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Berarti sholat maghrib dulu lalu mengerjakan sholat isya. Selanjutnya yaitu jamak takhir. Adapun caranya yaitu sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan dengan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya, dalam hal ini adalah sholat asar. Adapun niat melaksanakan sholat jamak takhir pada saat takbiratul ihram, yang pertama yaitu niatnya usolli fardul asri arba'a rakaatin majmu'an bi zuhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Jadi melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur dengan 4 rakaat juga. Niatnya usolli fardul zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Sama seperti sholat menjamak takhir sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi didahulukan mengerjakan sholat isya 4 rakaat lalu dilanjutkan dengan maghrib 3 rakaat. Materi yang selanjutnya yaitu keterampilan sholat kasar. Jadi apa sih itu sholat kasar? Sholat kasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar dengan sholat isya, sedangkan sholat maghrib dengan sholat subuh tidak boleh dikasar. Adapun niat dari sholat kasar yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sama seperti zuhur dengan sholat isya. Selanjutnya yaitu keterampilan sholat jamak kasar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melaksanakan sholat jamak dan kasar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan jamak kasar takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasar atau dipendekkan. Artinya sholat zuhur, asar dan isya dilakukan dengan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikasar. Jadi kalau maghrib itu tetap 3 rakaat, tidak menjadi 2 rakaat kalau dijamak kasarkan. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun lafaz dan niat sholat kasar jamak takdim yaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'at takdim qasran lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat saja karena tadi kan dikasar. Dengan niat yaitu usolli fardul asri raka'ataini majmu'an bi zuhri jam'at takdim qasran lillahi ta'ala. Jika dilaksanakan pada waktu akhir berarti diganti dengan jamak akhir, jam'at akhir, niat dari sholat itu tadi. Misalkan usolli fardul asri raka'ataini majmu'an bi zuhri jam'at takhir qasran lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'at takhir qasran lillahi ta'ala. Materi selanjutnya yaitu keterampilan sujud tilawah. Apa sih itu sujud tilawah? Jadi sujud tilawah artinya adalah sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk bersujud. Adapun rukun sujud tilawah dilaksanakan di luar sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu yang terakhir memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca.
Materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya adalah sujud karena lupa. Seperti yang pertama, ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang keempat, apabila kurang rakaat atau lupa. Cara melaksanakannya yaitu yang pertama, sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud sebanyak 2 kali pada sholat umumnya. Ketika sujud yaitu membaca Subhanallahumma la yanamu wa la yas'u sebanyak 3 kali. Hari selanjutnya yaitu tentang keterampilan sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarangan tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, atau bisa saja tasbih atau seperti bacaan sujud dalam sholat. Yang ketiga menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin bini'matihi tatimmus sholihat. Adapun syarat sujud syukur yang pertama yaitu berwudu, yang ketiga berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sajahku daku sujud syukur karena Allah Ta'ala, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam dengan sekali sujud saja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang kedelapan yaitu memberi salam. Adapun syarat bersyukur ini tadi yaitu mengakui nikmat itu dengan hati, lalu yang kedua mengucapkan secara lisan alhamdulillah, lalu yang ketiga menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.